Baik, kita akan masuk di mata kuliah pengantar akuntansi 1. Kali ini dengan perusahaan dagang. Siklus operasi untuk perusahaan dagang dimulai dari adanya aktivitas pembelian. Jika aktivitas pembelian atau pembelian persediaan barang dagang dilakukan secara tunai, akan menyebabkan kas berkurang. Sebaliknya, jika pembelian dilakukan secara kredit, akan menyebabkan hutang bertambah. Aktivitas pembelian untuk barang dagangan ini akan menyebabkan persediaan barang dagangan bertambah. Persediaan barang dagangan inilah yang akan dijual kembali untuk memperoleh penghasilan. Persediaan barang dagangan yang dijual, jika dijual secara kredit, akan menyebabkan piutang bertambah. Piutang bertambah yang berhasil ditagih akan menyebabkan kas bertambah. Penjualan juga dapat dilakukan secara tunai yang akan menyebabkan kas bertambah. Kas yang diperoleh dari hasil kegiatan penjualan atau dari hasil aktivitas penjualan akan digunakan untuk pembelian kembali persediaan barang dagangan. Begitu seterusnya. Siklus pencatatan untuk perusahaan dagang dimulai dari adanya transaksi. Transaksi ini dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung. Kemudian dimasukkan dalam jurnal khusus atau biasa disebut dengan special journal. Kemudian masuk ke buku besar atau general ledger, di mana setelah masuk ke jurnal khusus, perusahaan juga harus membuatkan buku pembantu piutang atau account receivable subsidiary ledger, di mana saldo dari buku pembantu piutang itu harus sama dengan buku besar piutang. Selain buku pembantu piutang, perusahaan juga harus membuat buku pembantu hutang. Buku pembantu hutang ini saldo akhirnya harus sama dengan hutang di buku besar. Kemudian yang berikutnya adalah buku pembantu persediaan atau stock ledger sheet, di mana saldo dari persediaan itu harus sama dengan buku besarnya. Dan yang terakhir dibuat itu adalah laporan keuangan atau financial statement. Untuk perusahaan dagang, disarankan untuk menggunakan jurnal khusus dalam pencatatan transaksinya. Apa yang dimaksud dengan jurnal khusus? Jurnal khusus adalah jurnal yang khusus untuk mencatat transaksi yang berulang-ulang. Jadi transaksi yang berulang-ulang tersebut itu dibuatkan jurnal tersendiri. Mengapa harus dibuatkan jurnal tersendiri? Kalau misalnya kalian mengingat kembali materi sebelumnya yang menggunakan jurnal umum, maka setiap transaksi yang berulang akan dicatat pada jurnal yang sama. Kelemahannya adalah pada saat kita memindahkan ke buku besar, ya kita harus memindahkan berulang-ulang sesuai dengan transaksi berulang yang terjadi. Risiko yang diperoleh adalah kemungkinan besar kita akan keliru memindahkan atau ada yang terlupa untuk dipindahkan. Jurnal khusus menyederhanakan transaksi dari jurnal umum. Jadi jurnal yang sama dikelompokkan dalam satu jurnal. Tujuannya adalah memudahkan untuk memposting ke buku besar dan memudahkan untuk meng-cross-check kembali. Jurnal khusus terdiri dari jurnal penerimaan kas. Jurnal ini khusus mencatat transaksi yang menyebabkan kas bertambah. Kata kuncinya adalah transaksi yang menyebabkan kas bertambah. Transaksi apa saja yang dapat menyebabkan kas bertambah? Silakan Anda sebutkan. Berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas khusus mencatat transaksi yang menyebabkan kas berkurang. Kata kuncinya adalah transaksi yang menyebabkan kas berkurang. Transaksi apa saja yang dapat menyebabkan kas berkurang? Silakan Anda sebutkan.
Berikutnya adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang khusus mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kata kuncinya adalah transaksi pembelian secara kredit. Kalau begitu bagaimana dengan pembelian secara tunai? Pembelian secara tunai akan masuk ke jurnal pengeluaran kas, karena pembelian tunai akan menyebabkan kas berkurang. Berikutnya adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan khusus mencatat transaksi penjualan secara kredit. Kata kuncinya adalah transaksi penjualan secara kredit. Bagaimana dengan penjualan secara tunai? Penjualan secara tunai akan masuk ke jurnal penerimaan kas karena penjualan secara tunai menyebabkan kas bertambah. Jurnal yang terakhir adalah jurnal umum. Jurnal umum khusus mencatat selain transaksi yang dicatat pada keempat jurnal di atas. Contohnya adalah jika terjadi retur penjualan atau penyusutan. Silakan Anda sebutkan transaksi yang dapat masuk ke jurnal umum. Berikut ini adalah contoh dari jurnal penerimaan kas. Kita perhatikan di sini, untuk jurnal penerimaan kas itu khusus mencatat transaksi yang menyebabkan kas bertambah atau kas di sisi debit. Pada CV Smart, penjualan dilakukan secara baik tunai maupun kredit, sehingga penjualan tunai sering terjadi di CV Smart. Karena penjualan tunai sering terjadi, maka dibuatkan kolom tersendiri untuk kas dan penjualan. Selain dari penjualan tunai, CV Smart juga memperoleh kas dari piutang. Dan transaksi ini sering terjadi, sehingga dibuatkan kolom tersendiri untuk piutang. Bagaimana dengan harga pokok penjualan dan persediaan barang dagangan? Karena perusahaan mencatat menggunakan metode HPP, maka otomatis pada saat terjadi transaksi baik pembelian maupun penjualan, maka perusahaan akan mencatat persediaan barang dagangannya sekaligus juga akan mencatat harga pokok penjualannya. Berikutnya adalah, apakah harus selalu seperti ini? Kolom-kolomnya tidak selamanya harus seperti ini, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Untuk transaksi yang sekali-sekali saja terjadi, maka kita masukkan di kolom lain-lain. Tidak perlu dibuatkan kolom tersendiri, karena transaksi tersebut hanya sekali-sekali saja. Mengapa? Karena jika dibuatkan kolom tersendiri untuk transaksi yang tidak sering terjadi, itu akan menyebabkan pemborosan kolom, dan tujuan dari pembuatan jurnal khusus untuk mengefektifkan pencatatan itu tidak terjadi. Materi berikutnya kita akan masuk ke dalam latihan soal. Tetap semangat dalam belajar, dan kiranya niat baik kalian senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih.